Oke, mari kita berbicara mengenai poligami. Sebenarnya poligami itu boleh gak sih? Sebenarnya poligami dalam Islam itu gimana sih? Awalnya saya pengen menutup mulut saya karena saya merasa bahwa pembahasannya terlalu sensitif. Tapi lama-kelamaan kok greget, pengen banget saya ngebahas. Sebab banyak orang-orang yang salah mengartikan mengenai makna daripada poligami itu sendiri. Apakah poligami itu boleh, bla 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 dan sebagainya. Pertama-tama, seluruh pembahasan saya di sini bukan berasal dari mulut saya, tapi berasal daripada pembahasan para ulama. Sehingga mulut saya hanya digunakan sebagai alat untuk menyalurkan pendapat para ulama ke netizen-netizen sekalian. Soalnya banyak tuh sekarang-sekarang yang mengataskan nafsunya, tapi sosok bilang bahwa poligami sunnah, poligami sunnah, poligami sunnah. Mari kita bahas dari awal. Pertama-tama, hukum poligami itu halal. Hukum poligami secara asalnya al-ibahah, mubah. Hukumnya halal. Man halala haraman atau harrama halalan faqad kharaja min dinina al-Islam. Barang siapa yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka dia telah keluar dari agama Islam. Anda boleh tidak setuju kalau suami Anda poligami, atau Anda boleh setuju kalau ayah Anda mau poligami, tapi Anda tidak boleh bilang saya tidak setuju dengan turunnya syariat poligami, sebab ini mampu mengeluarkan Anda dari agama Islam. Jadi katakan, saya gak suka kalau dia poligami, saya gak suka kalau dia poligami, saya gak suka kalau suami saya poligami. Tapi jangan katakan saya gak suka sama syariat poligami. Yang kedua, di zaman Nabiullah SAW, syariat poligami pada hakikatnya hingga membatasi 4 itu digunakan untuk membatasi, bukan untuk menambahi. Sebab pada saat itu orang-orang yang menikah sifatnya unlimited. Paham unlimited? Di zaman jahiliyah, orang-orang kalau mau nikah 10, 20, 100, bahkan berapapun, itu dilakukan sama mereka. Tetapi sejak turunnya Islam, dibatasi cuma sampai 4. Kalau tiba-tiba dibilang poligami haram pada saat itu, akhirnya apa yang terjadi? Kaget. Saya sendiri mulai tertarik mengenai pembahasan mengenai poligami yang dilakukan oleh Nabi SAW dan sebagainya. Itu udah agak lama. Bahkan ini ada buku saku yang sudah saya baca dari setahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu. Ini karya Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni, kalau teman-teman pernah baca tafsirnya, beliau punya buku saku sekecil ini tapi manfaatnya luar biasa. Syubuhat wa abatil haula ta'addud zaujatir Rasul. Ngebahas tentang berbagai macam polemik yang terjadi yang untuk membantah orang-orang yang menjelekkan poligami atau orang-orang yang menyalahartikan hikmah poligami yang dilakukan oleh Nabiullah SAW. Rasulullah poligami karena nafsu kayak enggak kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah poligami itu dianjurkan? Sebagaimana diketul-ketulkan sama orang, oh poligami itu sunnah, oh poligami itu dianjurkan. Teman-teman sepertinya perlu banget untuk melihat video tapi gak ada translate bahasa Indonesianya yang dibuat oleh Grand Sheikh Al-Azhar. Videonya panjang banget sampai ada 2 episode apa 3 episode saya lupa. Yang beliau bahkan menentang para orang-orang yang getol-getol ngebahas tentang poligami, bawakan satu dalil dari hadis maupun Al-Quran yang mengatakan bahwasannya poligami itu hukumnya dianjurkan, matlubun syara'an. Kalau ibahah, mubah, oke kita sepakati itu. Tetapi apakah itu benar-benar dianjurkan? Oke, simak videonya seperti ini. يوجد يعني للأسف كثيرون يقولون أن تعدد الزوجات ده أمر مطلوب في الشريعة الإسلامية. وأنا أقول أتحدى أن يأتوا بآية أو بحديث يأمر الرجل بأن يتزوج 2 أو 3. يأمر أو حتى يفضل له. Bahkan beliau di videonya, kalau teman-teman nonton fullnya, beliau bilang bahwasanya orang yang dari awal ingin poligami, lantas di dalam hatinya terbenak sedikit pun pikiran, kira-kira saya kalau nikahin dia bisa adil enggak ya? Maka pada saat itu pula haram baginya untuk ta'addud, untuk berpoligami. Sehingga hukum poligami itu kalau kita samakan dengan sholat, sholat tidak akan sah dan haram dilakukan tanpa adanya wudhu. Maka poligami tidak boleh dan haram dilakukan tanpa adanya keadilan. Dan sifat daripada keadilan tentunya teman-teman harus mematok pada batas yang sangat maksimal adilnya. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun. Barang siapa yang memiliki 2 istri, lantas dia tidak adil alias miring pada salah satunya, maka dia akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring. Tubuhnya miring. Anda miring itu dalam keadaan terhina, brother. Sister, Anda itu dalam keadaan terhina loh. Di sana di hari kiamat ada orang-orang yang bangkit dalam keadaan wajahnya cerah, dalam keadaan yang paling terhormat, dan Anda bangkit dalam keadaan miring. Mungkin sekarang cuma miring doang. Brother, jangan samakan antara akhirat dan dunia. Jangan samakan.